Hal paling menyeramkan dalam cerita horor bukan saat lu ngelihat sesuatu, tapi di saat orang lain ngelihat hal yang sama. Cuy, lu ngerti nggak? Ada satu momen paling gak enak dalam cerita horor. Bukan pas lu lihat sesuatu, bukan juga pas lu lagi dengar sesuatu, tapi pas lu sadar, lu gak sendirian yang ngalamin. Karena kalau cuma lu aja yang ngalamin, lu pasti masih bilang, gue capek nih. Atau, pasti cuma halusinasi. Atau juga, lu berpikiran, itu cuma sugesti. Tapi kalau ada orang lain yang ngalamin hal yang sama dan di waktu yang sama, ya berarti ada dua kemungkinan. Kalian berdua gila, atau itu beneran ada. Dan jujur, untuk opsi kedua, menurut gue itu yang paling serem. Malam ini cuy, kita masuk ke titik dimana perawat ini gak bisa bohong lagi ke diri sendiri. Karena sekarang bukan cuma dia, bukan cuma Lena, bukan pula cuma pasien teman sekamar Lena. Sekarang mereka semua ngelihat hal yang sama. Jam waktu itu menunjukkan hampir jam 4 pagi di sebuah rumah sakit, dan itu jam yang paling berat secara mental. Bukan karena sibuk, justru karena sepi. Lampu yang redup, lorong yang panjang dan kosong, dan hanya kedengaran suara mesin yang pelan. Dan pikiran mulai jalan sendiri. Perawat itu waktu itu duduk di nurse station, masih kepikiran dengan semua hal yang sudah terjadi. Kejadian di ruang linen, sentuhan di bahu, sosok di balik kaca, dan senyuman sosok tersebut. Dan yang paling bikin perawat itu gak nyaman, deskripsi si Lena itu sama persis. Rian waktu itu lagi di kamar pasien yang lain. Dokter jaga belum datang, dan ward hampir hening. Dia pun ngecek jam, dan jam dinding di nurse station tersebut nunjukin jam 4:07 pagi. Beberapa pasien udah tidur, beberapa masih gelisah, tapi suasananya kerasa makin aneh. Dan kemudian bel di kamar Lena itu bunyi lagi. Bunyinya cuma sekali, dan itu pendek. Jantung si perawat itu langsung berdetak kencang. Dia pun berdiri dan berjalan ke kamar si Lena. Lorong rumah sakit tersebut terasa lebih panjang dari biasanya. Dia pun buka pintu kamar si Lena. Lampu kamar redup, tirai pembatas tengah tertutup, dan pasien sekamar Lena masih terlihat terbahan. Dan si Lena posisinya itu udah duduk di ranjang, tegak, dan matanya menatap tajam ke arah pintu. Seakan-akan si Lena ini udah nunggu. Begitu perawat itu masuk, si Lena ini langsung ngomong pelan, "Kamu ngelihat dia lagi?" Kalimat itu langsung bikin si perawat merinding. Perawat itu akhirnya narik kursi dan duduk pelan di samping ranjang si Lena. "Bu Lena, dia sekarang di mana?" Si Lena waktu itu nggak jawab langsung. Matanya cuman geser pelan ke arah belakang si perawat. Karena ngeliat hal tersebut, si perawat ini langsung refleks nengok ke belakang. Dan ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Di belakangnya itu cuman ada pintu, dinding, dan lorong rumah sakit yang redup. Tapi cuy, tatapan si Lena itu masih tetap fokus ke arah sana. Si Lena cuman berbisik, "Dia tadi berdiri di situ, dan sekarang dia udah pindah." Ngedenger hal tersebut, si perawat itu cuma bisa nelen ludah. Dia itu tahu gak boleh nanya, tapi dia itu harus tahu, dan kayaknya tetap harus nanya. "Bu,
Waktu ibu ngeliat dia, apakah dia tersenyum? Ngedengar pertanyaan tersebut, si Lena ini langsung nengok dan tatapannya berubah tajam ke arah si perawat. Iya. Ngedengar jawaban dari si Lena, jantung si perawat tersebut berdegup kencang. Kayak gimana senyumnya, Bu? Kayak dia itu sudah tahu hasil akhirnya. Kayak dia itu yang sabar. Kayak dia itu nunggu. Karena apa yang disebutin oleh si Lena sama persis dengan yang dia lihat. Dan tiba-tiba dari balik tirai kedengeran suara yang pelan. Pasien sekamar Lena mulai ikutan ngomong. Kalian ngomongin dia lagi. Perawat itu pun buka tirai pelan. Nenek teman sekamar Lena udah bangun, duduk setengah, dan tatapannya itu mengarah ke Lena. Siapa, Bu? Yang tinggi, yang pakai pakaian hitam, dan yang selalu berdiri sebelum ada yang meninggal. Jawaban dari teman sekamar Lena itu langsung merubah suasana di kamar tersebut berubah menjadi dingin. Perawat itu lagi duduk di antara dua ranjang. Dan sekarang ada 3 orang di ruangan itu. Dan semuanya tahu sosok yang sama. Perawat itu pun akhirnya jujur ke 2 pasien tersebut. Si perawat itu berbicara pelan dan hampir seperti orang berbisik. Saya ngeliat dia tadi, Bu. Ngedengar kalimat dari perawat tersebut, kedua pasien tua itu pun langsung terdiam. Kamu ngeliat di mana? Saya tadi ngeliat di ruang linen, Bu. Dia itu berdiri di balik kaca pintu. Dia ngeliatin saya. Dan dia itu tersenyum. Setelah mendengar kalimat terakhir dari perawat tersebut, beberapa detik kamar tersebut menjadi hening total. Pasien sekamar Lena langsung tutup mata pelan, seakan mengkonfirmasi sesuatu. Dan si Lena sendiri justru menjadi tegang. Kamu juga lihat dia? Perawat itu cuman ngangguk pelan. Dan di detik itu, suasana di kamar Lena itu berubah. Sekarang bukan lagi pasien yang cerita ke perawat, tapi 3 orang yang sama-sama takut. Si Lena waktu itu langsung pegang kenceng tangan si perawat. Kalau kamu sudah lihat dia, berarti dia sudah dekat. Dekat ke siapa, Bu? Lena waktu itu cuman geleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia itu gak pernah datang tanpa alasan. Dia selalu datang untuk seseorang. Dan kalau dia sudah muncul, berarti waktunya hampir. Ngedenger cerita dari si Lena, perawat itu langsung kerasa kayak yang sesak nafas. Si perawat itu cuman mau rasional, dan si perawat itu cuman mau profesional. Tapi sekarang dia itu malah jadi bagian dari cerita itu. Tepat jam 4.23 pagi, waktu itu ward masih sunyi. Dan tiba-tiba dari ujung lorong, monitor salah satu pasien bunyi. Bunyinya tuh awalnya pelan, tapi makin lama makin cepat. Ngedenger bunyi monitor salah satu pasien, refleks perawat itu pun langsung berdiri. Dan Rian, si teman perawat tersebut yang waktu itu ada di nurse station, juga nengok. Mereka berdua pun langsung lari ke kamar ujung. Di kamar ujung tersebut, pasien lansia kondisinya lagi ngedrop, tekanannya turun dan nafasnya mulai melemah. Prosedur pun mulai dijalankan. Dokter dipanggil. Suasana tiba-tiba menjadi ramai, tegang, cepat. Tapi di tengah suasana tersebut, si perawat itu mulai ingat sesuatu. Sebelum monitor bunyi, sebelum kondisi pasien itu drop, Lena itu sudah bilang,
Dia sudah dekat. Setelah kondisi pasien udah stabil sementara, si perawat itu pun mulai keluar menuju lorong. Nafasnya terasa berat dan kepalanya terasa penuh. Si perawat itu saat itu berdiri sendirian di tengah lorong. Lampu yang putih dan suasana masih sunyi. Dan tiba-tiba perasaan itu datang lagi. Perasaan saat dia diawasi. Si perawat itu pun pelan nengok ke ujung lorong yang gelap, kosong. Tapi instingnya itu bilang kalau dia fokus lagi, kalau dia berdiri lebih lama, dia itu mungkin bisa ngelihat sosok itu lagi. Dan di titik itu, semua kejadian malam ini nyambung secara sempurna. Cerita dari si Lena, cerita teman sekamar Lena, catatan lama di news station, sosok di linen room dengan senyum yang mengerikan. Itu bukan sebuah kejadian yang acak, tapi itu lebih mirip sebuah pola. Dan sekarang dia bukan cuma saksi, dia juga sudah dilihat. Subuh waktu itu masih jauh, shift malam belum selesai, dan sosok itu belum pergi. Dan sekarang si perawat itu sadar satu hal yang paling bikin merinding. Kalau sosok itu cuma muncul untuk orang yang akan meninggal. Tapi kenapa malam ini sosok itu juga menampakkan diri ke perawat yang masih hidup? Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the